Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan ke-11 berkaitan dengan proses persidangan sesi ketiga. Di sebelumnya, masih setelah sidang ke-7, yaitu keterangan saksi dan saksi ahli dari terdakwa atau penasihat hukumnya, dan dilanjut dengan sistem pembuktian. Masih belum selesai berkaitan dengan sistem pembuktian. Sistem pembuktian dalam persidangan pidana. Dalam hal ini, sistem pembuktian adalah seperangkat aturan hukum yang menentukan bagaimana kebenaran suatu fakta harus dibuktikan, dan syarat serta cara bagi hakim untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Sistem ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menilai alat bukti, menentukan terbuktinya unsur delik, serta menjatuhkan putusan yang adil dan sah secara hukum. Materi ini merupakan lanjutan dari pembuktian persidangan. Setelah disampaikan asas-asas dan juga proses pembuktian, maka dalam hal ini ada sistem pembuktian. Sistem ini yang digunakan oleh hakim bagaimana dia tuh memutus perkara. Apakah dia berdasarkan keyakinan hakim semata atau berdasarkan apa? Nanti di slide selanjutnya dijelaskan bagaimana sistem pembuktian yang digunakan hakim di Indonesia berdasarkan KUHP. Yang pertama ada sistem pembuktian conviction in time atau keyakinan hakim semata. Sistem conviction in time adalah sistem pembuktian yang memberikan kebebasan mutlak kepada hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan keyakinan sendiri, tanpa terkait pada jumlah atau jenis alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam sistem ini tidak ada aturan formal mengenai jumlah minimal alat bukti. Hakim boleh memvonis bersalah meskipun tidak ada satu alat bukti, bahkan bisa hanya berdasarkan kesan pribadi terhadap terdakwa di persidangan. Sistem ini tidak dianut oleh KUHP karena bertentangan dengan prinsip legalitas, pembuktian, dan perlindungan terhadap terdakwa. Sistem ini pernah digunakan dalam sejarah hukum Eropa, terutama pada masa pramodern, di mana pengadilan lebih bersifat inkusitorial, memaksa pengakuan. Jadi dulu, sebelum masa modern, seseorang dipidana atau dinyatakan bersalah hanya berdasarkan rasa tidak suka. Misalnya, saya tidak suka pada si A. Si A geret di persidangan. Pokoknya kamu salah. Tidak ada alat bukti. Dan hakim bisa bervonis berdasarkan keyakinan sendiri. Ini makanya tidak dianut oleh Indonesia dan negara-negara lainnya. Namun pernah terjadi. Jadi hakim hanya sebagai tangan kanan penguasa. Jadi penguasa tidak suka si A, putus bersalah, padahal tidak ada bukti, tidak ada saksi-saksi yang menunjukkan bahwa dia bersalah. Ini yang kurang tepat, marwah pengadilan tidak ada di sini.
Nah, kedua yaitu sistem pembuktian positif atau positif Wetterling. Sistem pembuktian positif adalah sistem di mana putusan hakim harus didasarkan pada jumlah dan jenis alat bukti yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Hakim tidak bebas menentukan keyakinannya jika syarat formil pembuktian tidak terpenuhi. Dalam sistem ini, keyakinan hakim tidak dianggap cukup jika syarat alat bukti yang ditentukan undang-undang belum terpenuhi. Misalnya 2 alat bukti, maka tidak boleh ada pemidanaan meskipun hakim secara pribadi yakin terdakwa bersalah. Sistem pembuktian positif ini dianggap terlalu kaku karena bisa menyebabkan orang bersalah dibebaskan karena alat bukti formil tidak lengkap. Sistem ini juga tidak digunakan di Indonesia, tetapi KUHP mengadopsi sebagian semangatnya, yaitu bahwa pemidanaan harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Nah, dalam sistem pembuktian positif Wetterling hanya fokus pada alat bukti berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada 2 alat bukti sah, dia dihukum. Nah, pembuktian mengacu kepada positivisme di undang-undang. Selanjutnya ada sistem la conviction rationale, keyakinan hakim semata. Sistem la conviction rationale atau keyakinan hakim yang beralasan adalah sistem pembuktian yang mengutamakan keyakinan hakim. Namun keyakinan tersebut harus didasarkan pada alasan yang logis, objektif, dan rasional, bukan sekedar perasaan subjektif atau intuisi. Dengan kata lain, hakim bebas menyimpulkan kesalahan terdakwa asalkan alasannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan logika, tetapi tetap bersumber dari alat bukti yang sah. Sistem ini berkembang di negara-negara Eropa kontinental. Berbeda dengan sistem conviction in time yang sangat subjektif, sistem la conviction rationale atau keyakinan hakim mewajibkan hakim menguraikan atas rasionalnya dalam putusan, sehingga tetap akuntabel dan dapat diuji dalam proses banding dan kasasi. Nah, sistem keyakinan hakim semata, jadi hakim memutuskan perkara hanya berdasarkan keyakinan sendiri. Keyakinan tersebut disusun secara rasional dan masuk akal. Oh, ini loh dia bersalah berdasarkan ini. Tidak melulu melihat alat bukti, tapi entah itu uraian tuntutan dari jaksa, namun seolah-olah dia yakin gitu, dia yakin bahwa ini bersalah, maka dia menyusun argumen berdasarkan pemikirannya sendiri, keilmuannya sendiri bahwa dia bersalah, tapi argumen itu logis, objektif, dan rasional. Sistem ini berkembang di negara-negara Eropa.
sistem pembuktian negatif Wetterling. Sistem negatif Wetterling adalah pembuktian yang menggabungkan dua unsur utama, yaitu pembuktian berdasarkan undang-undang yaitu mensyaratkan jumlah dan jenis alat bukti tertentu, disertai keyakinan hakim. Meskipun alat bukti tidak lengkap, hakim harus tetap yakin secara pribadi atas kesalahan terdakwa. Dengan kata lain, putusan pidananya hanya dapat dijatuhkan jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Tidak cukup hanya alat bukti, meski dua alat bukti yang sah, hakim tidak wajib menghukum jika belum yakin. Tidak cukup hanya keyakinan hakim, meskipun yakin harus tetap didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Jadi dalam sistem pembuktian negatif, ada dua unsur utama yang digabungkan, yaitu alat bukti dan keyakinan hakim. Tanpa dua poin ini, maka hakim bisa timun memutus bebas. Karena keyakinan hakim didasarkan pada alat bukti sesuai dengan sistem pembuktian negatif Wetterling ini. Nah, ini yang perlu kalian pelajari. Sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif terbatas. Sesuai dengan pasal 183 KUHP. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Jadi, hakim di Indonesia memutus seorang bersalah berdasarkan dua alat bukti, sekurang-kurangnya dua alat bukti, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana dan bersalah. Kuncinya di dua alat bukti dan keyakinan hakim bahwa dia bersalah. Jadi sistem pembuktian negatif terbatas, negatif Wetterling-Stratzel yang digunakan di Indonesia perlu kalian pelajari, perlu juga didalami atau didiskusikan nanti. Jadi, hakim wajib menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Tanpa dua alat bukti, bebas. Namun keputusan hakim tidak cukup hanya berdasarkan alat bukti, tetapi juga harus disertai keyakinan bahwa dia terdakwa bersalah. Jadi keyakinan dan dua alat bukti yang sah. Ini merupakan gabungan dari pembuktian berdasarkan hukum dan keyakinan pribadi hakim. Ada kolaborasi dari sistem pembuktian sebelumnya. Contoh sederhana, satu alat bukti sah, tapi hakim yakin terdakwa bersalah, tidak boleh dipidana. Dua alat bukti ada, tetapi hakim belum yakin terdakwa bersalah, tidak boleh dipidana. Dipidana minimal dua alat bukti plus keyakinan hakim. Kuncinya di situ. Di luar itu bebas. Tujuannya apa? Tujuannya menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa. Juga dalam sistem pembuktian ini menggabungkan syarat minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.
berkaitan dengan pembuktian, perlu juga diketahui, mungkin di hukum pidana juga sudah diketahui, alat bukti dalam persidangan. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ada 5, jangan sampai lupa. Karena alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli sudah di pertemuan 10, kita langsung ke bukti surat. Surat adalah alat bukti yang berupa tulisan yang mengandung keterangan mengenai suatu peristiwa pidana, dibuat secara sah menurut hukum dan dapat memperkuat keyakinan hakim dalam pembuktian. Fungsi bukti surat yaitu surat bukan alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan harus fungsi bukti surat yaitu surat bukan alat bukti yang berdiri sendiri secara mutlak, melainkan harus didukung dengan alat bukti lain, kecuali memiliki kekuatan autentik yang cukup kuat, seperti visum. Surat juga dinilai bersama-sama dalam proses pembuktian berdasarkan sistem pembuktian negatif terbatas dalam persidangan. Surat ini juga merupakan alat bukti untuk memperjelas suatu perkara. Surat ini bentuk tulisan yang mengandung keterangan. Jenis-jenis surat, yang pertama ada surat yang dibuat atas sumpah jabatan. Contoh di sini ada surat BAP, laporan pemeriksaan auditor atau BPK. Jadi surat yang dibuat atas sumpah jabatan merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dalam rangka menjalankan tugas jabatannya dan disertai sumpah jabatan. Nah, ini juga bisa menjadi alat bukti. Surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang merupakan surat yang dibuat dengan cara dihadirkan atau diaktakan secara sah oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum. Contoh akta notaris, akta lelang, akta cerai, atau akta kelahiran. Jenis ketiga yaitu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang. Adalah surat yang secara khusus diatur oleh undang-undang tertentu dan pembuatannya memenuhi prosedur yang ditetapkan. Contoh surat visum sesuai dengan KUHP dan juga sertifikat tanah. Keempat yaitu surat lain yang mendukung isi keterangan alat bukti lain adalah tidak termasuk kategori di atas, namun isinya mengandung atau selaras dengan alat bukti dalam perkara. Contoh di sini bisa email, chat, atau kesaksian, nota, kwitansi, atau dokumen perjanjian di bawah tangan. Ini sering digunakan dalam kasus penipuan atau penggelapan. Selanjutnya ada alat bukti petunjuk. Petunjuk adalah peristiwa atau keadaan yang karena persesuaiannya satu dengan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri menimbulkan keyakinan terhadap terdakwa telah melakukan tindak pidana. Petunjuk ini bisa diartikan sebagai peristiwa
atau keadaan yang sesuai dengan tindak pidana tersebut. Landasannya di pasal 188 ayat 1 KUHP. Petunjuk adalah perbuatan kejadian keadaan yang karena persesuaian dengan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri menimbulkan keyakinan kepada hakim tentang terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Sumber petunjuk menurut pasal 188 ayat 2. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan surat, atau keterangan terdakwa. Petunjuk ini bukan bukti utama, melainkan bukti komplementer yang memperkuat keyakinan hakim. Petunjuk tidak berdiri sendiri dan harus dibangun secara logis dari alat bukti lain. Hakim harus menuangkan penalaran logis petunjuk tersebut ke dalam putusan, sehingga secara proses berpikir dari fakta menuju keyakinan. Selanjutnya ada keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan mengenai perbuatan yang ia lakukan, ketahui, dan dia alami sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukannya, atau diketahuinya sendiri, atau dialaminya sendiri. Dalam keterangan terdakwa merupakan kekuatan pembuktian yang tidak berdiri sendiri. Jadi harus diuji atau dikuatkan dengan bukti lain, misal bukti surat, keterangan saksi, atau keterangan ahli, atau petunjuk lainnya. Jadi bukti keterangan terdakwa saling menguatkan dengan bukti yang lain, harus sinkron. Karena pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, kecuali apabila disertai dengan bukti lain. Jadi 5 alat bukti yang dipaparkan tadi harus saling berkaitan dan sesuai antara satu sama lain. Kalau tidak sesuai, ya maka keyakinan hakim akan luntur. Dalam keterangan terdakwa terdapat syarat sahnya, yaitu disampaikan di persidangan, harus menyangkut hal yang dialami, diketahui, dan dilakukan. Tidak disumpah, karena terdakwa adalah objek yang membela diri. Non testis, non spectus, testis in causa. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menjerat orang lain. Keterangan terdakwa hanya sah untuk menilai perbuatannya sendiri, bukan untuk menjerat tersangka atau terdakwa lain. Jadi dalam keterangan terdakwa tidak bisa menjerumuskan orang lain atau menjerumuskan saksi, tidak bisa. Keterangan terdakwa hanya digunakan untuk membela dirinya sendiri, bukan untuk menyalahkan atau menjerumuskan orang lain. Nah, masuk ke proses sidang ke-6, ke-8, yaitu pembacaan tuntutan. Setelah pemeriksaan saksi dan ahli dari JPU,
terus mendengarkan keterangan terdakwa, terus terdakwa menghadirkan saksi dan saksi ahli, maka dilanjutkan dengan sidang ke-8, yaitu pembacaan tuntutan. Nanti di bagiannya saya tampilkan. Sidang ke-8 yaitu pembacaan tuntutan atau rekuisitor oleh jaksa penuntut umum. Tuntutan pidana adalah permintaan resmi dari jaksa kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhi pidana tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan. Tuntutan dibacakan secara langsung oleh JPU di hadapan majelis hakim, terdakwa dan penasihat hukumnya dalam sidang terbuka. Surat tuntutan pidana merupakan dokumen resmi yang dibacakan oleh JPU setelah seluruh tahapan pemeriksaan di persidangan selesai, yaitu pemeriksaan saksi, ahli, terdakwa, dan alat bukti. Surat ini sangat penting karena berisi analisis yuridis jaksa terhadap fakta persidangan dan permohonan hukuman terhadap terdakwa. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, jaksa merumuskan dan menentukan dan meminta kepada majelis hakim, oh ini loh berdasarkan perbuatannya, keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, bukti-bukti surat, dan bukti lainnya. Maka dari kacamata jaksa, oh ini loh, si pelaku pantasnya dihukum sekian. Surat tuntutan dalam hal ini berfungsi sebagai kelanjutan dari surat dakwaan. Surat tuntutan merupakan penjabaran logis dan yuridis dari surat dakwaan yang dibuktikan di persidangan. Nah, disinilah jaksa menyusun narasi hukum berdasarkan alat bukti, fakta hukum, dan pendapat ahli sebagai dasar hukum untuk menghukum, membebaskan, atau melepaskan. Meskipun sangat jarang seorang jaksa menuntut untuk membebaskan atau melepaskan si terdakwa, pasti dia menghukum. Nah, surat tuntutan bagi jaksa adalah sebuah mahkota. Skill seorang jaksa, skill seorang JPU, kualitas seorang JPU dalam menyusun rangkaian yang logis dan yuridis terdapat dalam surat tuntutan. Surat tuntutan bagi jaksa adalah sangat-sangat penting karena jika salah menganalogikan atau membuat pendapat dalam surat tuntutan, ini kesempatan emas bagi PH. Seninya di sini. Maka teman-teman yang mau menjadi JPU atau menjadi jaksa sangat penting belajar, selain belajar dakwaan juga belajar menyusun surat tuntutan. Fungsi bagi hakim yaitu menjadi dasar pertimbangan dan menjadi arah argumen yuridis tentang apakah terdakwa patut dihukum, dilepaskan, atau dibebaskan. Sedangkan fungsi bagi terdakwa dan penasihat hukumnya yaitu menjadi dasar penyusunan pledoi atau nota pembelaan. Dalam pledoi, penasihat hukum akan menanggapi, membantah, atau mengkritisi argumentasi hukum yang dibangun dalam surat tuntutan. Jadi sebagai terdakwa atau penasihat hukumnya, tuntutan akan digunakan sebagai pledoi atau pembelaan terhadap terdakwa. Berikut sistematika surat tuntutan. Sistematika dalam surat tuntutan ada pendahuluan, fakta persidangan, analisis fakta, analisis yuridis, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, isi tuntutan, dan penutup. Bagi yang mau belajar surat tuntutan, ini saya tampilkan
juga. Pendahuluan bagian ini menjadi pengantar sekaligus pembuka surat tuntutan. Di dalamnya JPU memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu nomor surat tuntutan, identitas lengkap terdakwa, jangan sampai lupa ini identitas lengkap terdakwa, nama, tempat tinggal, pekerjaan, alamat, informasi lainnya, status penahanan, apakah terdakwa ditahan di rutan, tahanan rumah, kota, atau tidak ditahan. Tindak pidana yang didakwakan yaitu memuat pasal-pasal yang dilanggar, uraian pelimpahan berkas itu menjelaskan bahwa perkara ini telah melalui proses penyidikan, penuntutan, dan dilimpahkan sesuai dengan mekanisme atau SOP dalam KUHP. Di pendahuluan ini tujuannya adalah memberi gambaran awal kepada majelis hakim dan para pihak mengenai posisi perkara ini secara umum. Di bagian kedua yaitu fakta persidangan. Pada bagian ini menyajikan hasil rangkuman dari proses pemeriksaan di persidangan, termasuk keterangan saksi yang dihadirkan JPU atau saksi yang memberatkan, keterangan yang dihadirkan terdakwa, keterangan ahli dari kedua belah pihak, keterangan terdakwa sendiri, alat bukti surat, alat bukti fisik. Jadi fakta persidangan ini memuat rangkuman dari persidangan, entah itu keterangan dari kedua belah pihak, saksi dari JPU, ahli dari JPU, atau ahli dari pihak terdakwa. Di dalam rangkaian sidang disusun dan diuraikan sedemikian rupa memuat di poin kedua. Dalam fakta persidangan sebagai objektif jalannya pemeriksaan disusun di rangkai. Jadi terus bagian selanjutnya yaitu analisis fakta. Di bagian ini jaksa melakukan evaluasi dan penilaian atas fakta persidangan. Antara lain menilai konsistensi atau kontradiksi keterangan para saksi dan terdakwa, membandingkan antara keterangan saksi, ahli, dan fakta di lapangan, menjelaskan hubungan antara bukti yang diajukan dengan unsur-unsur delik, menyusun urutan logis kejadian sesuai dengan bukti dan keterangan di persidangan, memilah alat bukti yang relevan dan yang tidak relevan. Nah, poin analisis fakta atau poin ketiga ini menjadi jembatan penting menuju analisis yuridis, yaitu penilaian hukum terhadap fakta yang telah dikonstruksi secara logis. Setelah analisis fakta-fakta dianalisis, yaitu di poin selanjutnya adalah analisis yuridis. Di bagian ini merupakan inti dari surat tuntutan, di mana JPU menyusun argumentasi hukum berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Fakta-fakta ini yang dianalisis sebelumnya berdasarkan bentuk analisis yuridis. Analisis yuridis ini adalah juga menjawab dari surat dakwaan yang dibahas di awal tadi. Jaksa harus menjelaskan model dakwaan yang digunakan dan bagaimana pembuktiannya. Tunggal, ini satu jenis perbuatan, alternatif, atau lebih dakwaan. Jika dakwaan pertama tidak terbukti, bisa dibuktikan dengan dakwaan berikutnya. Kumulatif, beberapa dakwaan berdiri sendiri. Subsidiar, dakwaan utama cadangan secara bertingkat mulai dari paling berat hingga paling ringan.
Penuntut umum atau jaksa akan menguraikan bahwa seluruh dakwaan tergantung dirinya telah dibuktikan melalui fakta di persidangan. Jadi di bagian analisis yuridis, selain menganalisis perkara juga membuktikan dakwaan yang ia dakwakan di awal. Selain dakwaan, ada pembuktian unsur delik. Setiap unsur dari pasal yang didakwakan harus dianalisis. Di sini ada unsur subjektif, unsur objektif. Jaksa juga harus menunjukkan bahwa seluruh delik terpenuhi dengan merujuk pada keterangan saksi, barang bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Selain itu juga memuat pertanggungjawaban pidana. Jaksa meruyakkan bahwa terdakwa secara sadar dan cakap melakukan perbuatan pidana. Jika terdapat alasan penghapus pidana, artinya perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana oleh terdakwa. Ya, di bagian selanjutnya yaitu ada analisis surat atau bukti surat. Jaksa menilai keabsahan dan relevansi alat bukti surat seperti visum, BAP, audit BPK. Jadi analisis semua dalam poin analisis yuridis dalam surat tuntutan. Terakhir ada analisis masa penahanan. Bagian ini sangat penting untuk memperhitungkan total waktu penahanan terdakwa sebagai bagian dari pengurangan masa hukuman jika divonis bersalah, penyesuaian dengan batas maksimum penahanan. Di sini akan dirincikan tanggal mulai penahanan, perpanjangan penahanan, mulai dari penyidik, penuntut, atau dari pengadilan. Dan sisa masa penahanan berdasarkan ancaman pidana. Poinnya dalam analisis masa penahanan, ini menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa dalam berada di masa tahanan. Bunyinya seperti ini dalam surat tuntutan. Poin kelima, setelah analisis yuridis, ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, pertimbangan ini berfungsi untuk menyeimbangkan aspek keadilan dalam tuntutan pidana dengan memperhatikan kondisi objektif dan subjektif terdakwa maupun dampak dari pidana yang dilakukan. Unsur yang memberatkan biasanya dikaitkan dengan akibat hukum dan sosial dari perbuatan terdakwa maupun sikap pribadi terdakwa selama proses hukum. Contohnya perbuatan terdakwa merugikan keuangan, ini yang memberatkan ya. Menimbulkan keresahan, dilakukan dengan perencanaan, terdakwa berperan sebagai inisiator, terdakwa tidak mengakui perbuatannya atau tidak menyesal, terdakwa pernah dihukum atau residivis juga menjadi pemberat di sini. Tidak
pidana dilakukan terhadap kelompok anak-anak, lansia, juga tindak pidana dilakukan dalam jabatan dan menyalahgunakan kepercayaan. Contoh dalam kalimat tuntutan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dan tidak menunjukkan penyelesaian selama proses persidangan. Setelah hal-hal yang memberatkan, ada juga hal-hal yang meringankan. Unsur-unsur yang meringankan diperhitungkan sebagai bentuk kemanusiaan dan keadilan, seperti terdakwa bersikap sopan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, misal dia tulang punggung keluarga, anaknya ditinggal 3 atau 4, itu juga menjadi meringankan. Terdakwa mengembalikan atau memperbaiki akibat perbuatan, terdakwa masih muda atau lanjut usia, tindak pidana terpaksa, atau desakan dari ekonomi. Contoh dalam kalimat tuntutan yaitu hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga. Poin ke-6 dalam tuntutan yaitu rumusan tuntutan. Bagian ini berisi amar tuntutan dari penuntut umum, meliputi permintaan agar majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan. Dalam rumusannya menjatuhkan pidana denda, penjara, atau hukuman tambahan, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, meminta agar barang bukti dirampas, dikembalikan atau dimusnahkan, menghitung dan menyebut secara tegas pengurangan masa tahanan, dan menyampaikan permintaan agar hak tertentu dirampas, seperti hak pencabutan hak politik atau hak-hak lainnya. Terakhir yaitu penutup, bersifat formal dan wajib ada. Jaksa menyatakan bahwa tuntutan dibuat setelah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dan berdasar hati nurani profesional. Diajukan demi kepentingan hukum dan ditandatangani, serta dibuat tanggal dan tempat. Sekian untuk pertemuan ke-11 kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.